Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program Diploma 4 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram akan membuat video project tentang konseling alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Mata kuliah Kependudukan dan Keluarga Berencana, dosen pengampu Baik Nining Handayani, SKM MSI. Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam, silakan Bu. Assalamualaikum Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya, ini saya baru habis melahirkan 3 minggu yang lalu. Tapi saya bingung mau pakai tadi apa. Saya pernah dengar dari tetangga saya, katanya dia pakai yang di lengan ini katanya 3 tahun. Bagaimana itu Ibu Bidan? Terima kasih Ibu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kebetulan kami berdua adalah bidan di Puskesmas Girewe. Nama saya Bidan Eja, yang di sebelah saya Bidan Mas Raya. Kami bertugas di Puskesmas Girewe. Kebetulan di ruang KB ini. Terima kasih Ibu sudah mempercayakan untuk bertanya ya mengenai alat kontrasepsi kepada kami. Tapi kita tulis dulu namanya itu ya. Siapa namanya dulu? Ya Ibu, umurnya Ibu 35 tahun. Sudah berapa anak ya Bu? Baru 2 Bu. Baru 2. Yang terakhirnya Ibu? Baru habis melahirkan saya melahirkan? Ibu. Baru 3 minggu lah. 3 minggu. Ya, Ibu datang ke sini sudah ditahu sama suaminya? sudah tadi malam sudah saya bilang sama suami saya, katanya itu pakainya apa yang bagus. Baiklah Ibu, mungkin Ibu sambil saya jelaskan Ibu bisa melihat gambarnya di depan Ibu ya, karena Ibu dari rumah sudah memutuskan dan sepakat dengan suami akan memilih salah satu jenis alat kontrasepsi atau KB, dan Ibu sudah menyebutkan tertarik dengan alat kontrasepsi bawah kulit ya. Biasanya kita dulu kenal dengan susuk KB Bu ya, atau implan. Nah, kalau dulu sih ada 2 jenis Bu ya, atau 2 model, ada yang 6 kapsul, ada yang 2 kapsul. Nah, kalau yang sekarang yang kita gunakan itu yang 2 kapsul Bu, atau 2 batang ya. Jadi memang dipasangnya di bawah kulit Ibu ya. Jadi kapsulnya itu lunak Bu, seperti sedotan pipet minum itu, dia lunak dia. Ya, nanti ada alat yang akan digunakan untuk pemasangannya ya. Ya memang sangat efektif Bu. Sakit nggak Ibu itu dipasang itu? Insya Allah sakitnya sedikit Ibu, karena sebelum kita pasang itu nanti dibius Bu ya, dibius lokal, jadi disuntikkan obat anestesi ya untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah, implan ini atau susuk KB dipakainya sekali, pemasangannya bisa untuk 3 tahun, efektif untuk 3 tahun. Dan seandainya Ibu di dalam waktu rentang 3 tahun tiba-tiba berubah pikiran, misalnya ingin menambah hubungan atau mengganti dengan yang lain, bisa dibuka kapan saja Ibu ya. Nah, apalagi ada keluhan nanti Bu ya, bisa berhenti kapan saja, aman hampir di semua ibu ya, hampir di semua ibu aman. Dan biasanya ada pengaruh sedikit ke menstruasinya, pasti ada gangguan gitu ya ke menstruasi. Tapi KB ini tidak melindungi kita dari HIV atau AIDS ya. Iya, baiklah Ibu ya, bisa dilihat di sini. Nah, yang bisa menggunakan di sini siapa saja ya. Ibu menyusui yang kurang dari 6 minggu yang tidak bisa menggunakan AKBK ya. Selain itu yang pernah ada riwayat kanker, penyakit berat seperti penyakit hati, penyakit kuning ya, dan penyakit lainnya, atau misalnya Ibu pernah ada riwayat perdarahan yang tidak jelas penyebabnya, itu yang tidak bisa menggunakan AKBK. Nah, tapi sebagian besar Ibu itu aman menggunakan selain yang tidak dibolehkan tadi itu ya. Dan berikutnya, efek sampingnya yang perlu Ibu ketahui, takutnya nanti pada saat pemasangan tiba-tiba ada keluhan, Ibu ingin segera lepas. Nah, jadi tidak berbahaya, sebagian besar tidak ada yang berbahaya ya, atau sangat merugikan. Paling yang muncul sangat umum itu bercak-bercak ya, keluar darah di luar waktunya haid ya, bercak umum. Haid biasanya tidak teratur atau bahkan tidak haid sama sekali selama rentang waktu pemasangan itu 3 tahun ya. Paling atau yang jarang ada keluhan sakit kepala tapi tidak ya, ringan sifatnya Ibu ya, ada pusing sedikit, kadang nyeri payudara seperti saat kita akan menstruasi itu, biasanya itu efek sampingnya ya. Jadi karena memang tubuh kita itu memerlukan waktu menyesuaikan ya,
Jadi di dalam batangnya implan atau susuk KB ini ada hormon, ada obat yang dilepaskan setiap harinya. Jadi tubuh kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikan. Nah, kira-kira ibu seandainya ada kemungkinan efek samping setelah pemasangan, apa yang ibu bisa lakukan seandainya? Nanti kalau ada efek samping saya akan kesini. Oh iya, bisa. Iya ibu ya. Jadi ada keluhan sekecil apapun, seringan apapun, segera ke petugas kesehatan atau ke bidan ya. Jangan mendengar kata tetangga saya begini. Jadi biar lebih jelas dan ibu tidak khawatir, karena biasanya kekhawatiran yang terlalu besar itu bisa mempengaruhi juga siklus menstruasi ibu ya. Baiklah ibu, ada lagi yang ingin ibu tanyakan? Nah, untuk pemasangannya ibu sangat sebentar ya. Biasanya hanya 5 sampai 10 menit saja. Ya, kalau untuk pasangnya lebih cepat dibandingkan saat kita buka. Kalau buka ya sekitar 15 menit. Nah, ada nyeri sedikit saat disuntikkan obat biusnya ya, di bawah kulit, karena ini tipis di bawah kulit, jadi ada rasa nyeri ya. Dan dipasangnya nanti itu di bawah kulit, di lengan yang tidak banyak bekerja. Misalnya ibu biasanya bekerja dengan tangan kanan, jadi kita pasangnya di lengan kiri ibu ya. Iya, jadi karena ini yang kapsulnya dia, jadi batas waktu pemasangan 3 tahun. Misalnya ibu sudah siap, nanti tanda tangan persetujuan tindakan, jadi kita pasang hari ini, jadi 3 tahun sampai dengan 3 tahun ke depan ibu bisa membuka atau melepasnya ya. Jadi misalnya dia lukanya kecil, cukup pakai plester nanti bu, tidak perlu kita jahit ya bekas pemasangannya itu ya. Jadi kami yang memasang di sini, saya sendiri dengan teman saya ini sudah dilatih bu sebelumnya. Jadi semua bidan yang bekerja di puskesmas yang bertugas di ruang KB ini sudah dilatih untuk pemasangan semua jenis alat kontrasepsi ya. Bagaimana ibu? Nanti kalau sudah 3 tahun bisa mau pakai yang implan lagi, gimana caranya bu? Dibikin lagi tempat lain itu? Begini ibu, pada saat kita buka, jadi dibuat lubangnya atau di sayap itu minimal 3 mili atau setengah senti dari atas luka yang sudah bekas pemasangan itu, dan bisa dimasukkan lagi di lubang yang sama. Pada sayap Sekali aja di sayap itu ya? Iya, jadi sayatannya naik sedikit saja dari bekas sayatan sebelumnya ya. Jadi tidak dijahit bu, tidak ada jahitannya ya. Nah, ini tadi ibu sempat bertanya kapan mulai bisa pemasangan. Nah, setelah melahirkan, jika ibu menyusui itu sebaiknya mulai 6 minggu setelah persalinan. Waktu saya datang 7 minggu lagi. Iya, nanti kita kasih untuk mengingatkan juga bisa. Nanti ibu punya HP bu? Ada. Nah, nanti bisa ibu catatkan tanggal kapan baliknya ya. Jika ibu menyusuinya teratur ASI eksklusif tanpa apapun 6 minggu ya. Bisa juga dari 6 minggu sampai 6 bulan ke depannya ya. 6 bulan bayinya bisa juga, misalnya kalau ASI eksklusif ya, bisa karena dia itu masuk dengan KB alamiah memberikan ASI saja ya. Atau misalnya ibu tiba-tiba dapat haid, misalnya kadang ada orang setelah melahirkan 40 hari, ada yang 3 minggu langsung haidnya, bisa juga langsung. Nah, setelah melahirkan jika tidak menyusui bisa segera bu setelah persalinan. Ini bagi yang kalau ibu menyusuinya aktif ya, eksklusif 6 minggu paling cepat, paling lama 6 bulan. Tapi jika ibu tidak eksklusif menyusuinya, ada yang diselang-seling, misalnya memberikan tambahan lainnya, misalnya 3 bulan, bisa segera setelah melahirkan. Ini karena ibu melahirkan baru 3 minggu, berarti 3 minggu ke depan ya. Berarti Bagaimana sama suami? lebih bagus lagi kalau ibu datang dengan suami, biar kami bisa menjelaskan juga ke suaminya ya. Misalnya ada keluhan lain, bisa juga segera ibu berganti cara ya. Tadi karena ibu sudah memutuskan tertarik dengan alat kontrasepsi bawah kulit, jadi kami menjelaskan siapa si implan itu. Baiklah, ini ada lagi yang ingin ibu tanyakan berkaitan dengan Juga nasi lagi sekarang sudah iya. Ya, terima kasih banyak ibu. Nanti selanjutnya ada persetujuan untuk pemasangannya, nanti bisa ibu balik lagi 3 minggu kemudian. Terima kasih ibu atas kunjungannya. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti ada nomor HP yang bisa kita berikan ke ibu, bisa ya ibu
WA atau berkirim pesan ke kami. Terima kasih Ibu.